Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SEAK MSI, selaku pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SEAK MSI, selaku pembimbing pendamping. Yang saya hormati Bapak Igede Agus Pertama Yudantara, SEMSA, selaku penda'a. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Analisis Rasio Keuangan untuk menilai kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa Adat NIS. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nima Dityaswari dengan NIM 1907021030. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Langsung saja pada bagian yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Penulis dalam membuat tugas akhir ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, di antaranya desa sebagai salah satu sektor kecil untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Provinsi Bali membangun lembaga perkreditan desa sebagai alat untuk mendukung pembangunan perekonomian di pedesaan. Mengingat pentingnya lembaga perkreditan desa dalam membangun sektor perekonomian pedesaan di Provinsi Bali, maka dipandang perlu melakukan penilaian kinerja keuangan. Objek penelitian ini adalah Lembaga Perkreditan Desa Adat NIS, yang merupakan lembaga keuangan milik desa adat bergerak dalam usaha simpan pinjam. Sebagai bahan kajian, maka dapat disampaikan mengenai perkembangan aktiva lancar, hutang lancar, total hutang, total aktiva, pendapatan, serta laba bersih Lembaga Perkreditan Desa Adat NIS. Dapat dilihat pada slide. Terdapat tabel. Pada tabel 1, dilihat bahwa aktiva lancar dan hutang lancar pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 7,49% dan 13,4%. Tabel 2, total hutang dan total aktiva mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 11,88% dan 7,51%. Sedangkan untuk pendapatan dan laba bersih mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul Analisis Rasio Keuangan untuk menilai kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa Adat NIS. Identifikasi masalah ini adalah yang pertama, terjadinya penurunan aktiva lancar pada tahun 2020 yang digunakan untuk membiayai hutang lancar. Yang kedua, terjadinya penurunan hutang pada tahun 2020 yang digunakan sebagai aktiva pada LPD Desa Adat NIS. Peneliti juga melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan pada rasio keuangan, yaitu current ratio, debt to asset ratio, net profit margin, dan total asset turnover. Peneliti juga merumuskan masalah, yaitu bagaimana analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa Adat NIS. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa Adat NIS berdasarkan 4 pengukuran yang terdiri dari current ratio, debt to asset ratio, net profit margin, dan total asset turnover. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada 2, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktisnya bagi mahasiswa peneliti yaitu sebagai kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan. Kemudian manfaat teoritisnya bagi Lembaga Perkreditan Desa yaitu sebagai masukan untuk membuat perencanaan kebijakan. Dan bagi pihak lainnya dapat bermanfaat sebagai gambaran serta referensi. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Adapun kajian teori yang digunakan adalah yang pertama, Lembaga Perkreditan Desa merupakan suatu lembaga yang didirikan untuk kepentingan pelayanan umum di bidang perekonomian di desa, khususnya yang wilayahnya berada di Provinsi Bali, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Rasio keuangan merupakan teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan suatu badan usaha, baik laporan neraca maupun laporan laba rugi, menurut Irawati tahun 2006.
Kemudian yang ketiga, kinerja keuangan merupakan sebagai salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola setiap sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan, menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 1989. Kemudian yang keempat, standar penilaian rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan lembaga perkreditan desa adalah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/M KUKM/5/2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi atau Koperasi Award. Kemudian, untuk kerangka berpikir peneliti dapat dilihat pada tabel di slide, yang mana peneliti melakukan penelitian pada lembaga perkreditan desa adat NIS, kemudian melakukan pengumpulan data yang berupa laporan keuangan, laba rugi dan neraca, yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis rasio, yaitu current ratio, debt to asset ratio, net profit margin, dan total asset turnover. Setelah itu akan dinilai kinerja keuangannya. Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya peneliti melakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Selanjutnya bab 3, yaitu metode penelitian. Peneliti membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat pada slide, di mana dari judul dilatar belakangi oleh masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, dan tidak lupa didukung dengan kajian teori. Yang selanjutnya dibutuhkan metode pengumpulan data sehingga dapat dilakukan analisis data yang diperoleh. Barulah kemudian didapatkan hasil penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan. Subjek dari penelitian ini adalah Lembaga Perkreditan Desa adat NIS. Sedangkan objek penelitian ini adalah analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa adat NIS. Metode pengumpulan datanya adalah dengan metode dokumentasi. Sumber dan jenis data. Sumber data bersumber dari data sekunder berupa laporan neraca dan laporan laba rugi. Kemudian jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berupa gambaran umum LPD Desa adat NIS dan data kuantitatif yang berupa laporan neraca dan laporan laba rugi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, dan rasio yang digunakan adalah rasio likuiditas yaitu rasio current ratio, rasio solvabilitas yaitu debt to asset ratio, rasio profitabilitas net profit margin, dan rasio aktivitas yaitu total asset turnover, yang kemudian dinilai menggunakan standar penilaian rasio menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dan pembahasan current ratio. Hasil dari perhitungan current ratio dapat dilihat pada tabel di slide, yang mana pada tahun 2018 nilai current ratio LPD Desa adat NIS adalah sejumlah 151%. Jika dilihat dari standar penilaian rasio, current ratio berada pada standar lebih dari 150%, yang mana dapat dikatakan current ratio LPD Desa adat NIS berada pada kriteria cukup baik. Sedangkan untuk tahun 2019, 2020, serta 2021, nilai current ratio LPD Desa adat NIS adalah sejumlah 138%, 147%, dan 139%. Jika dilihat dari standar penilaian rasio, current ratio berada pada standar kurang dari 150%, yang mana dapat dikatakan current ratio LPD Desa adat NIS berada pada kriteria kurang baik. Kemudian dilihat dari rata-rata current ratio LPD Desa adat NIS selama 4 tahun terakhir, nilai current ratio LPD Desa adat NIS adalah sejumlah 144%. Jika dilihat dari standar penilaian rasio, current ratio berada pada standar kurang dari 150%, yang mana dapat dikatakan current ratio LPD Desa adat NIS selama 4 tahun terakhir berada pada kriteria kurang baik. 2. Hasil dan pembahasan debt to asset ratio. Hasil dari perhitungan debt to asset ratio dapat dilihat pada slide, yang mana pada tahun 2018, 2019, serta 2021, nilai debt to asset ratio adalah sejumlah 81,5%, 82,48%, dan 80,80%. Jika dilihat dari standar penilaian rasio, debt to asset ratio pada tahun 2018, 2019, serta 2021 berada pada standar lebih dari 80%, sehingga dapat dikatakan
dikatakan bahwa debit to asset ratio LPD Desa Adat NIS berada pada kriteria sangat kurang baik. Sedangkan pada tahun 2020, nilai debit to asset ratio adalah sejumlah 78,59%. Jika dilihat dari standar penilaian rasio, debit to asset ratio pada tahun 2020 berada pada standar kurang dari 80%, sehingga dapat dikatakan bahwa debit to asset ratio LPD Desa Adat NIS berada pada kriteria kurang baik. Kemudian dilihat dari rata-rata debit to asset ratio LPD Desa Adat NIS selama 4 tahun terakhir, nilai debit to asset ratio adalah sejumlah 80,73%. Jika dilihat dari standar penilaian rasio, debit to asset ratio berada pada standar lebih dari 80%, sehingga dapat dikatakan bahwa debit to asset ratio LPD Desa Adat NIS berada pada kriteria sangat kurang baik. 3. Hasil dan pembahasan net profit margin. Hasil dari perhitungan net profit margin dapat dilihat pada tabel yang ada di slide, yang mana pada tahun 2018 sampai dengan 2021, nilai net profit margin adalah sejumlah 31,42%, 29,88%, 30,64%, serta 30,69%. Jika dilihat dari standar penilaian rasio, net profit margin pada tahun 2018 sampai dengan 2021 berada pada standar lebih dari 15%, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai net profit margin LPD Desa Adat NIS berada pada kriteria sangat baik. Dan jika dilihat dari nilai rata-rata net profit margin LPD Desa Adat NIS selama 4 tahun terakhir, nilai net profit margin adalah sejumlah 30,60%. Jika dilihat dari standar penilaian rasio, net profit margin selama 4 tahun terakhir, net profit margin LPD Desa Adat NIS berada pada standar lebih dari 15%, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai net profit margin LPD Desa Adat NIS berada pada kriteria sangat baik. Dan yang terakhir adalah hasil dan pembahasan total asset turnover. Hasil dari perhitungan total asset turnover dapat dilihat pada tabel yang ada pada slide, yang mana dari tahun 2018 sampai dengan 2021, nilai total aset turnover LPD Desa Adat NIS adalah sejumlah 0,086 kali, 0,087 kali, 0,10 kali, dan 0,084 kali. Jika dilihat dari standar penilaian rasio, total aset turnover LPD Desa Adat NIS dari tahun 2018 sampai dengan 2021 berada pada standar kurang dari 1 kali, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai total aset turnover LPD Desa Adat NIS berada pada kriteria sangat kurang baik. Dan jika dilihat dari rata-rata total aset turnover LPD Desa Adat NIS selama 4 tahun terakhir, nilai total aset turnover adalah sejumlah 0,089 kali. Jika dilihat dari standar penilaian rasio, total aset turnover LPD Desa Adat NIS selama 4 tahun terakhir berada pada standar kurang dari 1 kali, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai total aset turnover LPD Desa Adat NIS berada pada kriteria sangat kurang baik. Terakhir, bab 5 penutup. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Rasio likuiditas Lembaga Perkreditan Desa Adat NIS menggunakan pengukuran current ratio selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Nilai current ratio menggambarkan bahwa posisi kinerja keuangan LPD Desa Adat NIS berada pada posisi kurang baik. 2. Rasio solvabilitas Lembaga Perkreditan Desa Adat NIS menggunakan pengukuran debit to asset ratio selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Nilai debit to asset ratio menggambarkan bahwa posisi kinerja keuangan LPD Desa Adat NIS adalah berada pada kriteria sangat kurang baik. 3. Rasio profitabilitas Lembaga Perkreditan Desa Adat NIS menggunakan pengukuran net profit margin selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Nilai net profit margin menggambarkan bahwa posisi kinerja keuangan LPD Desa Adat NIS berada pada kriteria sangat baik. Dan yang terakhir, rasio aktivitas Lembaga Perkreditan Desa Adat NIS menggunakan pengukuran total aset turnover selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Nilai total aset turnover menggambarkan bahwa posisi kinerja keuangan LPD Desa Adat NIS berada pada kriteria sangat kurang baik.
Saran penelitian ini yaitu yang pertama, lembaga perkreditan desa-desa adat NIS kedepannya agar lebih meningkatkan lagi aktiva lancar dengan menambah modal kerja yang bukan bersumber dari hutang. Yang kedua, lembaga perkreditan desa-desa adat NIS kedepannya agar lebih memupuk modal sendiri sehingga aktiva bertambah tanpa menambah hutang. Salah satunya dengan cara meningkatkan aktivitas penyaluran kredit ke masyarakat. Yang ketiga, lembaga perkreditan desa-desa adat NIS kedepannya agar lebih memperhatikan nilai rasio aktivitas. Nilai rasio aktivitas lembaga perkreditan desa-desa adat NIS kedepannya perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan pendapatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.